Oke, kita akan mulai ya. Sebelum kita mulai, kita masuk dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak, kami bersyukur karena kami terus dibimbing oleh kuasa firman yang begitu penting. Hari ini kami belajar tentang firman Allah yang tertulis, yang sudah lengkap, yang tidak akan tergantikan, dan firman yang berpusat kepada pribadi anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah Engkau kasih dan menjadi manusia seperti kami dan sama seperti kami dalam segala hal, kecuali di dalam dosa kami. Dan kami percaya bahwa firman yang kekal itu menampakkan di dalam seluruh keberadaannya. Bisa kami lihat, bisa kami sentuh, bisa kami raba, dan bisa kami dengarkan suaranya, tingkah lakunya, dan semua begitu nyata. Dan firman itu sungguh-sungguh mewujud menjadi manusia secara daging. Kami melihat bukan hanya Allah yang tidak kami kenal, Allah yang di dalam hanya roh pengetahuan semata, tetapi Allah yang juga bersama-sama dengan kami, yang mengerti kami, dan yang membukakan dirinya bagi kami. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa menerima begitu banyak hal dalam kehidupan kami, dan begitu banyak firman Tuhan yang tidak akan mampu kami mengerti seluruhnya dari kitab Kejadian sampai kita Wahyu, 66 kitab. Tetapi ajar kami untuk mendapatkan intisari, hal-hal yang penting supaya firman Allah ini menjadi satu fondasi, satu landasan yang betul-betul membangun seluruh hidup kami, baik iman, kepercayaan kami, keyakinan kami, pengertian, serta akal budi kami. Sehingga semua harus sejalan seiring dan tunduk takluk kepada firman Allah. Bimbinglah kami supaya kami juga berada di dalam satu hati yang bersama dengan Tuhan, dan kami percaya bahwa di dalam Kristuslah kami mendapatkan kepenuhan yang utuh dari seluruh firman dan begitu sederhana dan menjadi manusia seperti kami. Terima kasih Bapa, bimbinglah kami dan biarlah roh Tuhan, karena firman yang hidup tanpa roh Tuhan, maka tidak ada satu orang mampu bisa mengerti, apalagi mengerjakan, menaati, dan melakukannya. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hati kami dan garaplah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan masuk dalam satu prinsip pengajaran firman Tuhan ya. Nah, kita akan bersama-sama belajar apa pentingnya firman Tuhan atau Alkitab ya. Dan kita tahu bahwa Alkitab itu terdiri dari 66 kitab, jadi 39 dan 27. Jadi ini sudah ditetapkan oleh gereja, Bapak-Bapak gereja dan seluruh gereja, dan sudah diakui. Ya, kita dengan Roma Katolik berbeda, karena Roma Katolik ada kitab yang di tengahnya yang ditambahkan, dan itu yang tanda petik yang menjadi sandingan ya, tapi bukan sejajar, tapi menjadi sandingan, dan dipercaya juga mengandung kebenaran-kebenaran. Nah, disitulah kita berpisah dengan banyak ajaran-ajaran yang kita tidak terima, Roma Katolik terima, tentang api purgatori, tentang doa Maria, tentang pengakuan orang-orang yang sebagai santo dan santa, dan banyak lagi yang lain. Termasuk di dalamnya orang-orang Roma Katolik bisa menerima adat istiadat nenek moyang, ya, bisa menerima, dan mereka kemudian bisa mengembalikan itu pada jalur tradisi gereja. Dan Roma Katolik percaya bahwa gerejalah yang menyelamatkan. Kalau kita adalah Kristus yang menyelamatkan, jadi bukan gereja ya, tapi Kristus. Kita tidak bisa menyelamatkan, gereja tidak bisa menyelamatkan, tapi Kristus, tubuh Kristus. Nah, kita belajar pengajaran firman Allah hari ini. Nah, kita akan melihat ya beberapa hal penting sebelum kita baca firman Tuhan. Nah, kita baca Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 19. Ya. Manusia di Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat 8, ya, manusia Taman Eden. Manusia dan Taman Eden. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Jadi Taman Eden ini adalah ciptaan Allah. Jadi dulunya belum ada, akhirnya ada. Nah, Taman Eden itu istilah Eden atau Firdaus itu sama dengan istilah surga. Ya, dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu selalu digunakan bolak-balik dan bergantian. Ya, bergantian. Jadi artinya bahwa Firdaus, surga itu ada kemiripan, walaupun ada beberapa perbedaan, tetapi kita nggak jelaskan di sini. Tapi secara intinya, secara keberadaannya itu adalah ciptaan Allah, dan itu adalah tempat di mana Allah dan manusia bersekutu bersama, dan itu adalah Firdaus. Sedangkan Allah sendiri, di mana ke tempat Allah, Allah tidak bertempat, Allah tidak punya alamat, Allah itu tidak seperti kita, ada awalnya, ada akhirnya,
dan kita berada di satu ruangan, berada di satu tempat, kita berada dalam satu waktu, dan kita ada tanggal lahir, dan kita ada alamatnya. Allah itu tidak ada tanggal lahir, tidak ada alamat, dan Allah itu kekal. Jadi kalau ditanya, Pak, kalau Allah sendiri tempatnya di mana? Allah tidak mempunyai tempat. Allah itu adalah Allah yang tak terbatas. Segala sesuatu berada di dalam naungan Dia, tapi Dia tidak berada dalam satu naungan. Jadi kalau Allah, ini rumah Allah itu adalah surga. Kalau kita beritahukan Allah tinggal di mana? Oh, Allah berada di surga gitu kan, seringkali kita Bapak kami yang di surga gitu kan. Nah, Saudara perhatikan bahwa itu adalah satu istilah yang Bapak itu, Allah itu menjelaskan pada kita dalam bahasa manusia, dalam bahasa kita mengerti ya, jadi keberadaan. Tetapi bukan seperti kita, oh ada rumahnya ini Allah ya. Semuanya saya ini rumah gede, terus saya pribadinya di situ yang diam di situ. Nah, bukan seperti itu. Karena rumah dengan pribadi Allah itu jauh lebih besar daripada Allah sendiri. Allah jauh melebihi dari segala sesuatu karena keberadaan Allah tak terbatas. Dan bagaimana itu kita nggak tahu sampai hari ini. Dalam arti hanya melalui Kristus kita tahu Allah yang bisa kita mengerti, bisa kita cerna, bisa kita dengar, bisa kita lihat, bisa kita pelajari gitu kan. Nah, itu semua Allah yang menjadi manusia. Itu pentingnya di sini. Jadi kalau Allah sendiri, keberadaan Allah di mana? Kekal. Allah tidak beralamat, Allah tidak berawal berakhir, tidak beranak, dan tidak bercucu, tidak ada tanda lahirnya, tidak ada tanda kematiannya, dan semua tidak berawal berakhir. Tapi Dia mengatakan, akulah Alfa Omega. Ya, jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena Alkitab ini nanti berada di dalam satu pengertian yang kita harus menerima Alkitab sebagai tempat dan juga sebagai sumber dari seluruh pengertian akan Allah. Ya, di luar itu kita tidak menemukan Allah yang sejati. Ya, ini penting sekali. Jadi tidak ada di mana kita bisa mengerti Allah yang sejati tanpa kita bisa menerima Alkitab secara mutlak. Ini penting ya. Oke, kita lihat ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden ya, membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Jadi manusia dibentuk di sebelah timur ada taman, membuat taman di Eden. Ya, di Eden itu adalah tempat di mana Allah pilih. Dan Allah meletakkan jadi surga, neraka, taman, semua itu Tuhan yang buat, Tuhan yang ciptakan. Di sebelah timur, disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik bagi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Dan tidak dikatakan dimakan gitu ya, nggak ada. Nggak dikatakan, tapi itu nanti akan dimakan oleh kita, dan pohon itu pohon yang akan memberikan hidup kekal ya. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada berapa pohon? Ada 3 pohon. Pohon yang kita makan sehari-hari, pohon yang bisa dimakan buahnya, kemudian pohon kehidupan, dan pohon buah baik dan buah jahat. Ya, buah yang baik, pengetahuan yang baik, dan pengetahuan yang jahat. 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ya. Kita tahu. Yang pertama, Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Nah, sumber emas itu di mana? Nah, itu sungai itu mengalir itu, daerah sana. Dan emas dan energi itu baik, di sana ada damar, bedola, dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Ya, ini kita ingat tanah Kus itu adalah istri dari dari tanah Kus. Musa kalau nggak salah ya. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir dari sebelah timur Asyur, ini daerah Irak ya. Tigris. Dan juga yang keempat Efrat. Nah, itu ketemu nanti di sana. Jadi 2 sungai ini ketemu. Tapi yang 2 sungai yang di atas itu masih misteri. 15. Tuhan telah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ini yang 16 ya. Kita lihat hati-hati ya. Perhatikan. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia. Ini adalah firman Allah pertama kali. Jadi manusia mendapatkan firman Allah pertama kali. Apa itu firmannya? Nah ini. Ya, yang nanti dituliskan itu ya.
yang kita terima sampai hari ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon ini, ya. Jadi ada 3 pohon kan, pohon yang boleh dimakan semuanya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi istilah mati ini otomatis bukan sesuatu pengetahuan yang baru, dan itu ada dalam diri Adam dan Hawa, sudah diberitahu Tuhan. Dan bagaimana Tuhan beritahu? Dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, di situ Tuhan memberikan semacam satu persekutuan, bukan berarti persekutuan itu bisu ya, tapi Adam dan Hawa bersekutu dengan Allah, dan di situ Adam diberitahu tentang hal-hal yang harus dia terima, apa yang menjadi asal mulanya semua, dan dia diajar oleh Tuhan. Nah, itu semua kita nggak tahu, ya, semua itu dalam misteri, kita nggak tahu. Nah, dikatakan di sini, janganlah kau makan buahnya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Adam itu menerima pertama kali firman itu dia sendiri, dan belum ada Hawa. Ada orang tanya pada saya, Pak, kok tahu Adam sendirian? Nah, ini ayatnya, dia belum menerima pasangannya, yaitu Hawa. Belum diciptakan, tapi dia sudah menerima firman langsung dari Allah, perintah langsung, dan firman Tuhan yang langsung. Ya, Allah berbicara langsung dengan Adam, dan tidak dikatakan Allah berbicara kepada Hawa. Jadi firman Allah ke Hawa melalui Adam, perantaranya adalah Adam. Jadi Adam perantara kepada Hawa, dan Hawa mengenal Allah dari firman yang dibawa oleh dan diterima oleh Adam. Ya, ini istilahnya adalah transfer, ya, ditransfer gitu ya. Jadi suatu pengetahuan yang ditransfer. Jadi sumber utamanya Adam adalah Allah, Hawa adalah Adam. Ya, ini sumber utama firman-Nya pertama kali terima. Jadi Hawa tidak menerima langsung dari Tuhan, tapi dari Adam yang dijelaskan kepada Hawa. Nah, inilah satu otoritas, satu ordo. Ya, kenapa suami laki-laki itu berada di atas istri, ditentukan oleh Allah dalam posisi Tuhan ciptakan, penciptaan. Jadi ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi laki-laki kenapa harus memimpin, laki-laki kenapa harus yang mengendalikan semuanya dan punya tanggung jawab. Nah, karena di dalam dosa ada laki-laki yang nggak bisa bertanggung jawab, ada perempuan yang terlalu bertanggung jawab dan dia bisa kerja semuanya, laki-laki nggak bisa. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi ordonya tetap bahwa segala sesuatu berada di dalam wewenang laki-laki. Ya, kalau itu normal ya, normal. Tapi banyak keluarga yang tidak normal. Artinya tidak berfungsi itu semua. Oke ya. Nah, Saudara perhatikan di sini. Jadi Allah berbicara kepada Adam, dan kemudian Adam memberitahukan kepada Hawa. Dan kita tahu bahwa Hawa tidak mendapatkan langsung dari Allah. Jadi tidak mendapat langsung, tapi dapat perantara dari Adam. Nah, kenapa iblis itu tidak langsung ke ke Adam menggodanya, tetapi dia melalui Hawa? Nah, Saudara tahu, karena otoritas yang diterima oleh Adam itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan iblis tahu di mana kelemahannya dan di mana titik celahnya, maka dia melalui perempuan. Dan melalui apa? Melalui, kalau kita lihat, melalui suara godaan. Jadi kalau laki-laki kan kalah dengan mata. Kalau perempuan itu telinganya. Jadi telinganya mendengar. Jadi suka mendengar. Nah, itu karakter kita sudah ada, seperti laki perempuan itu karakternya apa gitu ya. Kalau sudah mau pelajari itu ada di buku-buku yang umum ya, Mars, Venus, semuanya bagaimana maskulin, feminin. Kita ini punya kelemahan apa seorang laki-laki, perempuan, dan tidak bisa kita lawan ya. Istilahnya kodrat perempuan dan laki-laki. Nah, ini jelas sekali bahwa Hawa tidak menerima firman secara langsung, tetapi dari Adam, dan Adam dari Allah. Dan iblis mencobai bukan langsung pada Adam, tapi dia melalui Hawa dan tembus ke Adam. Ya, terus akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Karena ini kita harus tahu bahwa orang yang menerima firman, nah ya penting ya, orang menerima firman dan langsung membaca firman Tuhan dan dia mengenal firman Tuhan itu jauh lebih kuat. Ya, kalau dia mendapatkan langsung seperti itu. Dan dia celahnya adalah dia melalui istrinya, melalui anaknya, melalui apanya gitu ya. Nah, dia
dijatuhkannya tuh bukan langsung kepada dirinya, tetapi sekeliling dia yang berkaitan dengan dia, dan kemudian dia jatuh. Dan itu terjadi sepanjang sejarah manusia, cara iblis yang sama dan menjatuhkan seluruh orang-orang mulai dari Adam, terus kemudian Abraham, kemudian Daud, kemudian Salomo, Musa, sama, jatuhnya itu sama, dicobainya sama, dan caranya iblis sama, dan kemudian Tuhan Yesus juga dicobai dengan hal yang sama. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di dalam cara iblis menggoda kita, dan kita tahu semua ini, dan Alkitab menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan di sini pentingnya apa? Jadi orang yang langsung bersumber dan membaca firman Tuhan, langsung firman yang dia pelajari dan dia belajar dari firman Tuhan, itu jauh lebih kuat pengertiannya, dasarnya, dan dia mempunyai kerinduan melalui Roh Tuhan dan membaca Alkitab. Itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Dan firman itu loh yang menjadinya satu-satunya kekuatan dan sumber kebenaran dan juga sumber daripada seluruh kekuatan imannya. Dan itu di situ. Ya, jadi kalau saya dengar orang gitu, orang bicara firman Tuhan, saya dengar, oh ya baik. Orang lagi bicara khotbah, ada renungan, ada di YouTube gitu ya, saudara. Tapi beda sekali kalau saudara belajar sendiri dari firman Tuhan dan saudara menyelidiki sendiri firman Tuhan dan saudara belajar firman Tuhan itu. Dan itu beda sekali, saudara. Kekuatan firman Tuhan yang dikatakan oleh Martin Luther dan para reformator dan orang-orang Puritan yang sama dengan reformator juga, semua sama dalam iman mereka yang beriman pada sumber utama adalah Alkitab, dan Kristus adalah Alkitab yang sejati, dan Alkitab yang hidup adalah Kristus, firman yang hidup, ya, logos itu. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa yang membawa gerakan itu untuk kembali, bahwa setiap manusia, setiap orang Kristen itu harus mau mempelajari firman Tuhan, langsung membaca firman Tuhan. Kenapa anak-anak kita itu harus baca firman Tuhan? Bukan karena tugas gereja, bukan karena itu adalah untuk cari nilai, bukan karena itu perintah dari pendeta, atau itu adalah kebiasaan gereja, tradisi gereja, atau tradisi persekutuan. Bukan, saudara. Itu adalah sesuatu sumber kebenaran yang betul-betul kekuatan yang sejati itu di sana. Dan banyak orang yang mengalami begitu banyak permasalahan dalam hidupnya, mereka selalu sulit sekali berpegang pada kekuatan dirinya kalau dia tidak berpegang pada firman yang hidup. Jadi begini, saudara. Jadi kalau saya nggak pernah baca Alkitab, tiap hari nggak pernah baca Alkitab, ya, saudara, saya tanya, kekuatan kita di mana? Walaupun saya sudah dengarkan khotbah, ya, dengarkan khotbah ada di YouTube gitu kan, saya dengerin, oh iya. Dengan saya membaca Alkitab, saya membaca dengan kerendahan hati, saya mau belajar, dan saya kemudian pelajari, dan saya bersungguh-sungguh mendengarkannya, dan kemudian saya menggali firman Tuhan, saya kemudian berdoa dengan Tuhan. Nah, itu dampaknya secara iman, secara kekuatan hidup, itu jauh lebih kuat daripada kita hanya dengar khotbah selesai. Saudara bayangkan ya, ini kalau saya lihat jemaat ini ya pada umumnya. Baca Alkitab susah, dengar khotbah juga susah, dengar khotbah juga ada yang tidur, ada yang asal-asalan. Saya tanya sekarang, mutu kualitas jemaat nanti ke depan, waktu menghadapi pencobaan, kekuatan, kesesakan, dan badai kehidupan, rontok semua. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki akar yang kuat. Mereka tidak memiliki satu dasar fondasi kuat. Yaitu apa? Mereka mau belajar firman Tuhan, dan mereka mau rutin tiap hari membacanya dan menggalinya, kemudian mengumpulkannya, mempraktekkannya, dan jatuh bangun. Dan disitulah, kalau kita lihat, seluruh mazmur tentang firman Tuhan yang ada dalam Mazmur Daud, dia katakan, Taurat firman-Mu ada pelita bagi jalanku, dan firman-Mu itu ada kekuatan sumber dari seluruh hidup saya. Jadi jelas sekali Daud tahu apa itu firman Tuhan. Dan bahkan Daud mengatakan, berdiam dalam rumahmu itu jauh lebih bermakna daripada berdiam di luar rumah siapapun. Sehebat apapun, seenak apapun, sesenang apapun. Jauh berada dalam rumah Tuhan itu satu hari melebihi 10 hari yang ada kenikmatan dunia. Nah, itu Daud. Jadi dia tahu rumah Tuhan itu apa, isinya apa, bait Allah itu firman Allah.
Bait Allah itu di dalamnya kan ada rotinya, ada kaki dianya, ada pembasuhannya. Tapi puncak dari firman Tuhan, dari bait Allah adalah ruang maha suci. Nah, ruang maha suci itu dalamnya apa? Isinya apa? Adalah mana. Saudara harus tahu ini. Firman yang ada, mana roti mana. Dan kemudian ada tongkat penggembalaan, yang tongkat Harun yang bertunas. Dan itu firman Allah. Di situ ada di sana. Nah, saudara kita tahu bahwa di dalam itu kita mengerti bahwa pusat daripada rumah Allah adalah firman Allah. Dan pusat daripada semua itu yang Tuhan berikan kepada Musa. Ini hukum Taurat, kamu bawa ini sebagai pusat hidup orang Israel. Waktu Musa menerima Taurat itu dan dia turun, dia kaget. Kenapa? Karena mereka membuat Taurat sendiri. Mereka membuat penyembahan sendiri. Mereka bikin Allah sendiri. Mereka bikin firman Tuhan sendiri. Maka Musa marah, itu dilempar, dia marah sekali. Ya, ini. Jadi kita lihat ini. Jadi kita mulai belajar bagaimana Allah berdialog langsung dengan Adam dan kemudian Hawa mendapatkan dari Adam. Nah, terus sumber yang kedua dan tidak sumber yang langsung pasti jauh lebih kuat sumber pertama. Jadi kita harus belajar firman Tuhan. Kenapa tidak hanya melalui dengar firman Tuhan, hanya diajar orang lain. Tapi saudara harus berani belajar dan membaca, kemudian menggali itu, mengerti itu, mengumpulkan. Kalau nggak tahu, tanya. Ya, dijelaskan oleh hamba Tuhan. Nah, kemudian kita berdiskusi. Nah, kita semakin kuat. Dan terus menggali. Nah, itu kekuatannya. Itu seperti fondasi yang dibangun di atas batu karang yang tidak tergoyahkan dalam mengalami apapun. Nah, kita seringkali mengalami banyak kehidupan kita lupa firman Tuhan. Kita seringkali tidak mencocokkannya dan tidak melihat kepada apa sih yang Tuhan ingin katakan kepada saya. Nah, kalau kita belajar Alkitab, seringkali. Saya juga waktu menyusun khotbah, menyusun tema-tema gitu kan, secara saya tidak mengerti dengan kekuatan Tuhan waktu menyusun tema itu, dengan minggu yang apa, dengan tema yang apa, dengan lagunya semua. Itu kalau kita mau turut dengan kehendak Tuhan, itu Tuhan atur semua dengan indah. Bahkan sampai isi khotbahnya dengan pujiannya dan dampaknya kepada jemaat itu kalau mendengarkannya. Dan mereka juga yang mau belajar mempersiapkan, itu kekuatannya itu luar biasa. Jadi tidak asal-asalan. Jadi waktu saya membuat tema, terus menyusun khotbah dengan teks-teks Alkitab semuanya, wah itu pergumulan berat sekali. Kenapa? Karena saya nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah firman Tuhan, dan saya bergumul, dan semua harus, setiap jalan yang saya buka, setiap tema yang saya buat, itu harus menuju kepada meninggikan Kristus. Karena itu isi Alkitab, meninggikan Kristus. Ya. Jadi ini yang pertama. Jadi pada awal penciptaan Allah berbicara kepada Adam first hand. Jadi bukan second hand. Bukan yang kedua, tapi yang pertama. Nah, saudara, kita diminta supaya kita memiliki cara bagaimana Allah itu memberikan firman first hand. Nah, kita harus menerima ini. Dan itu intisari daripada gerakan mencintai firman Tuhan yang digembar-gemborkan, dicanangkan oleh reformator khusus Martin Luther adalah semua jemaat harus kembali diperbolehkan dan punya hak untuk membaca Alkitab. Jadi bukan hanya paus, bukan hanya pekerja-pekerja gereja, pendeta-pendeta, bukan. Itu hak semua orang percaya, orang Kristen. Bahkan yang bukan Kristen pun punya hak baca Alkitab. Menurut Martin Luther seperti itu. Supaya mereka belajar siapakah Allah orang Kristen. Jadi ini jelas ya. Jadi firman pertama kali adalah tidak tertulis, tetapi diingat oleh manusia dan direkam dalam otaknya. Menjadi tradisi lisan firman. Jadi firman Tuhan yang pertama kali tidak ada kitabnya. Saudara harus tahu, firman yang ditulis pertama kali adalah firman yang ditulis oleh Tuhan. Di mana? Di Loh Batu. Jadi kertasnya itu apa? Bumi ini, gunung. Saudara, kita nggak kebayang Tuhan menulis firman Tuhan di tanah yang keras itu, batu, gunung. Dan kertasnya itu. Dan Tuhan dengan tangannya, dengan jarinya menuliskan itu. Sehebat apa itu? Gunung ditulis. Ya Tuhan, apa susahnya Tuhan? Nah, kita belajar di sini. Pertama kali Adam mendengar melalui pendengaran,
dan bertemu dengan Allah dan diingat dalam pikiran dia dan dia lisankan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucu dan seluruh manusia dan sampai sekarang kita mendengar dan memiliki kitab Kejadian pasal 2 ini dan seluruh kitab Pentateuch Taurat itu dan dituliskan dan itu berasal dari tradisi lisan yang dipercaya, diapal dan semua dituliskan dan kita akan belajar ini ya, tapi tidak secara detail. Jadi kenapa penting firman Allah? Jadi firman Allah kita harus tahu. Nah, saudara, kenapa saya urutkan seperti ini? Supaya kita tahu bahwa sumber kekuatan firman Tuhan, saudara, adalah pertama, saudara mencari first hand source. Jadi bukan second hand, third hand, atau fourth hand. Enggak. Tangan kedua, ketiga, keempat, kelima. Enggak. Saudara-saudara mencari yang pertama. Apa itu? Firman Tuhan. Yang ada yang dituliskan. Dan itu hakmu baca firman Tuhan. Jadi semua orang berhak baca firman Tuhan, semua orang harus dihakimi, diuji oleh firman Tuhan, dan dites oleh firman Tuhan. Jadi kalau saya khotbah, saya salah. Begitu saya salah khotbah, dan saya diberitahu, Pak, firman begini. Kenapa Bapak ngomong yang lain? Coba dilihat. Oh ya, benar ini firman. Maka saya harus ikut firman Tuhan. Walaupun saya pendeta, kalau terjadi kelemahan, kesalahan, ya saya harus mau ikut firman Tuhan. Bukan berarti, saya ini pendeta, kamu jangan ajarin saya. Kamu nggak sekolah Alkitab. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan membukakan bahwa semua orang akan dibuka mengerti firman Tuhan. Bahkan waktu di dalam Injil Lukas, saudara, anak-anak itu dan semua turuna-turuna itu akan belajar firman Tuhan dan tidak ada yang bisa mengajari mereka lagi. Dan mereka langsung bersumber pada firman Tuhan. Dan itu dikatakan dan sekarang sudah terjadi, saudara. Kenapa terjadi? Di dunia internet, di YouTube semuanya, banyak orang-orang tanda petik yang mungkin tidak belajar teologi dengan begitu begitu akademis gitu ya, atau administratif gitu kan, tapi mereka bisa membuat konten-konten yang isinya firman Tuhan, bahkan lebih bagus dengan gambarnya dan semuanya. Karena mereka memiliki teknologinya, sedangkan pendeta-pendeta yang sudah tua-tua, yang umurnya sudah lebih daripada 40 tahun, 50 tahun, mereka jauh kalah dengan anak-anak muda. Kenapa kalah dengan anak muda? Karena anak muda itu bisa mengolahnya dan menyesuaikan dengan zaman sekarang dengan tayangan-tayangan animasi yang begitu bagus dengan gambar-gambar PowerPoint-nya, dengan videonya, dan lebih menarik. Maka mereka viewernya dilihat oleh orang jauh lebih banyak daripada kita yang konservatif. Dan mereka lebih bisa menyesuaikan. Dan saya lihat semua yang di YouTube, puji Tuhan masih ada yang baik, tapi banyak yang nggak benar itu memakai itu dan mempengaruhi orang. Bahkan pengkhotbah-pengkhotbah di Amerika itu bisa pengikutnya bisa sampai 10 juta, 20 juta. Dan firman Tuhan yang meleset gitu kan. Yang tidak tepat. Wah, sayang dia mempengaruhi melalui firman Tuhan tapi penafsirannya salah, membawa puluhan juta orang. Pikirannya dicekokin dan mereka di brain mind itu ya, di brainstorming gitu seperti itu, sehingga mereka kemudian berhenti memikirkan yang baik dan mereka mendengarkan pendeta ini, waduh begitu bagus, aduh enak, ini luar biasa, dan mereka tidak lagi menyelidik Alkitab. Dan itulah pekerjaan dari siapa? Saudara, pekerjaan kesesatan. Jadi kalau saya tidak mau belajar Alkitab, iblis senang sekali, saudara. Paling senang itu iblis, paling sukses itu apa? Kalau orang nggak mau belajar firman Tuhan, nggak mau kenal Tuhan Yesus, wah dia senang. Kalau khotbah-khotbah kita itu tidak membawa kepada Kristus, wah dia senang membawa kepada pekerjaan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, wah nama baik kita, wah keindahan berkat-berkat yang kita alami, wah iblis senang sekali. Kenapa? Karena engkau tidak mengenal Tuhanmu. Saudara, ini satu kenyataan yang kita hadapi, ya. Jadi pertama kali kita bisa mengerti. Jadi kita harus mempelajari bagaimana firman datang ini pertama kali. Jadi saudara, ajarlah anak-anak kita untuk mendengar firman Tuhan dan mengingatnya. Melalui apa? Nah, firman yang tertulis, karena kita kan tidak bertemu Tuhan. Kita melihat Alkitab. Dan harus dibacakan berulang-ulang. Ada orang tanya pada saya, Pak, saya dengar Bapak khotbah ini udah 3 kali ini, Pak. Memang kenapa? Memang sama semua gitu? Enggak, beda. Bapak dulu ngomong ini dari sisi ini, ngomongin dari ini. Ngomong ini lagi, beda lagi, Pak. Tapi dari perkataan semua ini, saya mengerti. Jadi Bapak ini bicara cuma satu. Apa ini?
Bapak berbicara tentang bagaimana pentingnya Kristus itu. Nah, kamu sudah nangkep sekarang. Berarti kamu sudah mengerti apa yang inti dari apa yang saya beritakan, apa inti dari Alkitab. Itu apa tujuan Alkitab? Yaitu memberitakan, meninggikan, dan memuliakan Kristus, yang memuliakan Bapaknya, dan yang juga memuliakan Roh Kudus, kan? Allah Tritunggal itu, kan? Tapi semua dikenal oleh orang melalui siapa? Melalui Kristusnya. Tanpa Kristus kita tidak tahu Bapa. Tanpa Bapa kita tidak tahu akan Roh Kudus, karena Roh Kudus diutus melalui Kristus. Nah, saudara, ini semua satu gambaran yang membuat kita tahu bahwa kita harus membawa diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, harus belajar pada sumber yang pertama. Nah, kalau ini nggak ada, kekuatan dia berdiri di atas dasar imannya, maka dia goyah. Kenapa goyah? Karena tidak ada kekuatan makanannya. Karena tidak ada inputnya. Maka dia goyah. Kapan akan goyah seperti itu? Nah, waktu anak-anak kita atau diri kita menghadapi cobaan, pekerjaan, ujian yang begitu berat, nah, kita lupa firman Tuhan. Karena kita tidak banyak firman Tuhan, maka kita goyah. Tapi kalau kita tiap hari membaca, kita tiap mendengar firman Tuhan, kita mengerti, kita mempraktekkan, wah, kekuatan kita itu kokoh sekali. Ya, jadi ini penting sekali. Oke ya. Nah, di sini. Nah, saudara, apa yang terjadi? Manusia waktu jatuh dalam dosa diusir oleh Tuhan, dan Tuhan sudah tidak mau berbicara dengan manusia, dan Tuhan terpisah dari manusia. Ya. Dan Tuhan hanya mau berbicara melalui perantara. Nah, ini yang penting ya. Jadi melalui perantara. Nah, bagaimana kita lihat ini? Nah, saudara tahu, begitu manusia jatuh dalam dosa, tambah dosa, Tuhan memanggil Nuh, ya, Nabi Nuh. Dan melalui Nuh lah Tuhan mengingatkan seluruh manusia di seluruh dunia pada saat itu. Jadi berapa ratus ribu orang, berapa juta orang kita nggak tahu. Atau cuma puluhan ribu orang kita nggak tahu. Tapi zaman Nuh, orang sudah banyak. Dan mereka kemudian tambah berdosa dan Tuhan ingatkan. Dan melalui Nuh. Jadi Allah memanggil Nuh. Jadi manusia berdosa tidak bisa ketemu Allah langsung, tetapi Allah memanggil hamba-hambanya, nabi-nabinya, Nuh, Abraham, kemudian Musa, dan semua dipanggil oleh dia, ya, keturunan dari Abraham, dipanggil oleh dia dan diminta berbicara pada dunia. Nah, ini adalah nabi, sambung lidah, penyambung lidah Allah, jadi penyampai suara Allah, jadi mercu suara Allah. Jadi dia menyampaikan beritanya kepada Allah, dan dialah yang memberitakan pemberitanya. Nuh memberitakan, dan dia mendengar dari Tuhan, dia mendengar dari tradisi yang dia terima dari Adam sampai kepada dia. Ya, itu ada silsilah keturunan di dalam kitab Kejadian, kan, sampai pada Nuh. Nah, Nuh umurnya 900 lebih, kan. Jadi dia masih di dalam keturunan itu waktu kematian Adam dengan Nuh itu masih ada sambungannya, karena ini 900 tahun. Hampir 1000 tahun. Jadi Adam ketemu Nuh itu masih ada kaitannya. Nggak tahu umur berapa, itu ada rinciannya ya di dalam bukunya Abraham 4 itu ada. Dan terakhir Nuh itu mungkin masih umur berapa, dia tuh masih ada berkaitan dengan sejarah tradisinya Hawa dan Adam semua, Adam dan Hawa ini, kan. Jadi firman yang dibawa itu disampaikan sampai kepada Nuh, dan Nuh mengerti apa yang tidak boleh dilakukan, apa pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Itu pengetahuan itu berasal dari Adam dan Hawa, dan diteruskan pada anak-anaknya bahwa manusia jatuh dalam dosa, kamu akan mati jika kamu melakukan dosa seperti saya, dan kita semua jatuh di dalam, dan tidak ada orang yang bisa menerima dan bisa masuk dalam hadirat Allah, dan kita harus ada perantaranya, dan itu sudah diajarkan sejak Adam dan kemudian Nuh. Maka Nuh diberitahukan bahwa beritahukan pada manusia. Nah, surah firman Allah kepada Nuh, firman Allah datang kepada Nuh, firman Allah datang kepada Abraham, firman Allah datang kepada nabi-nabi Yeremia, firman datang. Nah, siapakah firman yang datang ini? Nah, firman yang datang, dan kemudian firman yang datang ini firman yang menjadi manusia. Dan firman yang menjadi manusia, firman yang datang adalah pra-inkarnasi Kristus. Jadi firman ini ya, Kristus itu nanti dia sendiri menjadi manusia. Saya tanya sekarang, kalau Yesus menjadi manusia, apakah Yesus membutuhkan nabi-nabi?
Apakah Yesus membutuhkan raja-raja? Apakah Yesus membutuhkan imam-imam, nabi-nabi, raja-raja, imam? Apakah Yesus membutuhkan? Enggak, karena dia adalah nabi di atas segala nabi, raja dari raja, dan dia suara dari atas segala suara. Karena dia sendiri adalah Allah yang menjadi manusia, dan semua nabi itu berhenti langsung, semua raja berhenti langsung, dan semua imam berhenti langsung. Jadi fungsi keimamatan Rajani Kristus itu menghentikan seluruh suara perantara yang di bawah dia semua. Dan itu berhenti semua, dan di stop. Digenapi oleh dia, diganti oleh dia. Jadi saudara bisa ngerti ini. Jadi saya jelaskan kenapa saudara ini peristiwa yang betul-betul kita harus tarik benangnya dari awal kejadian, dari Adam, kemudian kepada Hawa, kepada Nuh, dan kemudian pada Kristus. Kenapa? Saudara, ini penting sekali. Karena seluruh pengetahuan yang ada dari nabi-nabi, dari Nuh sampai kepada Yohanes Pembaptis, saudara, mereka tidak bisa menggenapi apa yang mereka lihat. Karena mereka hanyalah pemberita. Dosamu sudah besar, bertobatlah. Nuh ngomong yang sama. Yohanes Pembaptis ngomong sama. Yeremia, Yesaya, Yeskel, seluruh nabi-nabi semua, imam-imam sama semuanya. Intinya apa? Bertobatlah. Kamu manusia berdosa. Tuhan Yesus membuka khotbahnya. Bertobatlah sama. Dan menutup seluruh kehidupannya. Bertobatlah sama. Dengan pengampunan. Akan kamu terima kalau pertobatan. Jadi Tuhan Yesus memulai pertobatan, mengakhiri suaranya dengan pengampunan di kayu salib. Jadi dia membuka kalimat bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat, sudah ada di depan pintu, sudah di depan matamu, sudah ada. Ini akan datang. Dan kemudian dia tutup berita itu dengan apa? Ya Bapak, pengampunan dia mintakan pada kita. Jadi pertobatan dan pengampunan. Penutupnya, saudara. Jadi pertobatan tanpa pengampunan, saudara-saudara nggak akan bisa bertobat. Dan tidak akan bisa dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Jadi Kristus menutup semua khotbah pertobatan itu dengan pengampunan. Dan ini satu kekuatan yang ada dalam inti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dibawakan oleh setiap hamba Tuhan pendeta di mimbar. Saudara, intinya cuma satu, bertobatlah dan terimalah pengampunan, dan hidupmu akan dibawa dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Dan kamu akan berjuang melawan itu semuanya, dan seluruh hidupmu akan diberi kekuatan yang luar biasa. Ya. Nah, saudara di sini. Jadi Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim dan keluar dari penyembahan berhala. Abraham dan bapaknya, ya, Tera itu, saudara harus tahu, mereka adalah pembuat patung-patung berhala dan mereka penyembah berhala. Jadi saudara pikir bapaknya, nenek moyang Israel itu orang baik? Enggak, saudara. Penyembah berhala. Jadi kalau kita memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang dukun penyembah berhala, saudara, apa salahnya? Abraham juga sama. Abraham dipanggil keluar. Dan Tuhan pilih Abraham sebagai bapak segala bangsa. Setelah dipanggil, dan Abraham menjadi penyambung lidah untuk seluruh bangsa-bangsa yang akan mendapatkan keselamatan. Melalui apa? Melalui imannya Abraham. Melalui perkataan yang dia terima, firman yang dia terima dari mendengar firman Allah. Imannya itu, dalam kepercayaannya itu, Abraham membawa keselamatan. Kalau kamu memiliki iman seperti Abraham yang dianugerahkan Tuhan, maka kamu semua akan diselamatkan. Jadi bukan dari keturunan. Bukan dari, oh ini keturunan fisik Abraham. Bukan. Jadi keturunan itu tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena orang Israel banyak dibinasakan Tuhan. Dan seluruh bangsa Israel yang ada di padang belantara itu dibinasakan Tuhan semua. Dan generasi yang baru masuk tanah perjanjian. Jadi ini mengerikan sekali. Loh, Pak, katanya kaum pilihan. Nah, kok dibinasakan? Saudara, itu semua keadilan Tuhan. Karena mereka tidak mau mendengar, mereka bersungut-sungut dan mereka melawan Tuhan. Ya. Nanti saya lagi nyusun satu tema-tema yang mungkin perlu kita dengarkan. Jadi apa yang disebut sebagai orang tanda petik yang pasti masuk surga, yang pasti masuk neraka. Cirinya apa? Nah, saudara, itu saya lagi pelajari dan saya ingin menyampaikan itu supaya orang-orang akan tahu, saya ini manusia masuk neraka enggak?
Atau masuk surga nggak saya? Nah, saudara, itu ada pendeteksinya. Kalau seperti ukuran itu temperatur tubuh kita, oh ini sakit atau tidak, oh ini orang ini mati atau tidak. Nah, dilihat jantungnya, detaknya. Kita juga sama, kerohanian kita juga sama. Ini orang ini mati nggak ya? Dia hidup nggak dalam Tuhan? Nah, itu semua sama. Ada ukuran-ukurannya. Ya. Nah, Abraham dibawa dan kemudian diangkat oleh Tuhan dan diberi anugerah oleh Tuhan, diberi perjanjian oleh Tuhan, dan dia dihidupkan oleh Tuhan. Dalam hatinya, dia diberi anugerah iman supaya memanggil dan menyebut Yahweh itu sebagai Allah dia. Terus disitulah Abraham. Ya, akulah Yahweh. Dan Abraham melihat Allah memperkenalkan diri pada dia, dan dia langsung menerima itu, dan dia tidak menolak sama sekali. Jadi semua panggilan kepada Nuh, Abraham, dan semua nabi, semua dipanggil Tuhan, itu tidak ada yang kemudian, Tuhan, udah saya nggak mau. Saudara, kalau kita lihat, Yunus dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi. Apa dia mau? Saya katakan mau. Tapi waktu dia diberi berita, harus ke Niniwe, baru dia ngomong, Tuhan saya nggak mau, ini bangsa jahat. Tapi dia dipanggil sebagai nabi, itu sudah terima. Saudara. Jadi bukan, oh ini belum dipanggil, jadi belum jadi nabi. Bukan, Yunus sudah nabi, sudah dipanggil, sudah diurapi Tuhan, sudah jadi nabi. Dan waktu dia diminta ngabarkan Injil, berita keselamatan pada bangsa yang bobrok Niniwe itu, nah Yunus menolak Tuhan, bukan menolak dia jadi nabi, bukan. Menolak, kenapa Tuhan memberitakan ke sana? Kok nggak kepada bangsa ini sendiri? Bangsa ini bejat luar biasa. Beritakan pada bangsa ini supaya bertobat. Jangan Niniwe. Ini lo gereja dulu beritakan. Kenapa gereja nggak diberitakan? Kenapa ya ke orang lain? Ke bangsa-bangsa lain, ke agama lain. Nah, saudara, itu pikiran Yunus sama dengan pikiran gereja kita sekarang. Kenapa nggak di dalam dulu? Kenapa nggak gereja dulu? Ayo kita ngabarkan Injil. Saudara, Injil sudah diberitakan. Anak sulung itu dosanya apa? Loh, kenapa kamu kok melihat adik seperti itu dirayakan? Kok saya nggak dilihat? Sama. Itu semua karakter yang sama. Bangsa Israel selalu sama seperti itu. Jadi bersungut-sungut pada Tuhan. Oke, kita akan lihat ini ya. Kita lihat Keluaran. Surah Keluaran pasal 20 ya. Keluaran pasal 20. Nah, kita lihat ini Keluaran pasal 20 adalah ke-10 firman Allah. Nah, perhatikan. Saudara, waktu Tuhan menuliskan dan lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ya, jelas ya, Allah mengucapkan segala firman. Jadi siapa yang memberitahukan Musa dan siapa yang berbicara pada Musa? Firman. Segala firman ini. Mengucapkan segala firman ini. Nah, kemudian akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan itu pilar pertama adalah dosa yang paling ujung. Dan seluruh dosa itu terikat dengan satu kekuatan hukum pertama Taurat apa? Allah lain. Ilah dalam hidup kita. Yang menggeser seluruh pengertian kita, seluruh pusat hidup kita, yang bukan Allah, dan kita kemudian meninggalkan Allah dan kemudian bergeser pada apa yang kita senangi, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kesenangan kita, hobi kita. Dan saudara-saudara sedang menyembah berhala. Tapi kalau itu semua pekerjaan kita semua kembali untuk memulihkan Allah, saudara menyembah Allah melalui pekerjaan. Tapi kalau pekerjaan membuat kamu melupakan Tuhan, membuat kamu kemudian tidak menghiraukan Tuhan, dan kamu cari uang, cari kerja, semua seperti itu, saudara berhala. Jadi ujungnya apa? Ujungnya bagi dirimu, saya kerja untuk kesenangan saya kerja untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu ujungnya beda. Satu menjadikan diri kita Allah, yang satu menjadikan Allah itu Allah. Jadi nggak perlu kita membuat Allah itu jadi Allah. Allah itu sudah jadi Allah, dan semua pekerjaan kita adalah semua berasal dari Allah dan semua untuk memuliakan Allah. Dan ini satu pengertian bahwa firman itu datang dan firman itu kemudian mengucapkan apa yang harus dituliskan dan kemudian Tuhan tuliskan. Dan itu dituliskan oleh jari Tuhan. Di mana? Di loh batu dari gunung itu. Jadi loh batunya itu bukan kecil, karena itu tulisan lumayan panjang itu bahasa Ibrani-nya. Jadi kira-kira katanya sih kira-kira itu hampir setengah meter, setengah meter dan mungkin segini. Jadi itu berat sekali. Batu seperti itu kalau kita angkat, bayangin, saudara. Jadi kalau batu
Apakah tipis apa gitu, batu, semua batu. Kalau nggak percaya, saudara tahu cowek gitu kan, cowek yang kecil itu saudara bawa, berat nggak? Lumayan kan lah. Kalau cowek itu gede, batu gunung seperti itu, terus kemudian dipotong, terus kemudian bagaimana Allah membuat balok itu gitu ya. Terus Musa membawa batu itu. Saudara bayangin Musa itu kuatnya kayak apa membawa batu, saudara. Yang di situ ada tulisan kudus Allah. Bahasa apa? Ya, Pak, otomatis bahasa Ibrani, saudara. Nggak ada bahasa lain. Jadi bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Chinese, gitu kan? Bukan bahasa yang lain, tapi bahasa Ibrani yang awalnya itu ditulis dan dipegang oleh Musa dan dia turun. Bayangkan dari atas dia turun. Dan kemudian waktu dia dibawa, dia melihat. Wah, dia marah, batu itu diangkat oleh dia. Beratnya kayak apa itu? Angkat besi itu kan? Diangkat itu. Wah, Musa itu otot-ototnya terlatih dengan luar biasa. Dia lempar itu semuanya. Dan disitulah, saudara, kita diberitahu. Firman yang pertama datang di dalam kegagalan manusia menerima. Saudara, ini semua ada maknanya. Dan waktu kehancuran bangsa Israel membuat anak lembu emas dan kemudian dihancurkan dan dilebur oleh Musa, dan sampai semua dilebur dan kemudian dituang oleh Musa, dan mereka semua harus dikuduskan. Ya, dikuduskan. Nah, saudara perhatikan, di sini waktu Musa memerintahkan itu dan dia kemudian melihat bahwa batu yang ditulis Allah dirusak. Siapa yang rusak? Ya dia lempar. Saya tanya sekarang, apakah Allah marah dengan kegagalan firman ini? Karena bangsa Israel yang gagal, bukan Allah yang gagal. Dan waktu Musa marah itu, Allah tidak memarahi Musa dan tidak mengatakan, Musa, kamu emosi. Musa, kamu kurang ajar sekali. Itu tulisan, kenapa kamu pecahkan? Tidak, saudara. Tapi Musa diminta kembali lagi 40 hari lagi dan menuliskan firman Allah yang baru. Nah, saudara, dan firman Allah yang baru inilah memerlukan hati yang baru, anggur yang baru memerlukan kirbat yang baru, dan Tuhan janjikan itu semuanya. Jadi firman yang pertama datang pada manusia, menghakimi manusia, dan membawa semua manusia dalam kebinasan. Dan firman yang kedua membawa satu pengampunan, sukacita, pengertian, dan kesetiaan Allah yang lebih daripada firman pertama. Tapi dia akan membawa janjinya akan tergenapi. Jadi firman pertama, firman kedua, perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara, ini semua makna perjanjian lama, perjanjian baru dengan firman Taurat pertama dan Taurat yang kedua, dan digenapi oleh Kristus di dalam Taurat yang kedua ini, di dalam perjanjian baru dan di dalam tubuh Kristus. Saudara, ini semua maknanya begitu jelas. Ya. Jadi firman yang datang pra Kristus, kemudian hukum Taurat yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri, dan Allah berbicara kepada Musa, kepada bangsa Israel, dan kepada Harun, Yosua, dan para nabi, dan semua pusatnya apa? Di 10 hukum Taurat. Ya, kenapa gereja kita mempelajari ini? Selama hampir 2 tahun. Yang bukan saya yang membawakan, tetapi pengurus kita membawakan. Dan kita nanti masuk dalam doa Bapa kami. Jadi doa-doa penting yang dibawa diajarkan Kristus. Dan kita membawa gereja dan seluruh apa yang ada dalam mimbar itu betul-betul mewujudkan keinginan Kristus. Jadi satu keinginan, satu cita-cita Kristus. Supaya nama dia, pengajaran dia, hidup dia, itu betul-betul kita bawa semua dalam hidup kita, dan kita hidupi semuanya. Jadi banyak orang tanya pada saya, Pak, kenapa bukan Bapak saja gitu? Memang harus saya? Nah, saudara, otomatis semua kita ini membawakan ada kelemahan-kelemahan kita. Saya juga punya kelemahan, dan pengurus-pengurus punya kelemahan, dan banyak kelemahannya. Tetapi saudara, kita berdoa supaya nanti kita semua akan dilengkapi oleh Tuhan, dan Roh Tuhan bekerja, dan semua harus dalam kerendahan hati. Jangan sampai kita sombong. Jadi kalau saya sudah membawa firman Tuhan, wah, saya merasa jadi hamba Tuhan. Saudara, bukan, saudara. Kita ini semua orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan jika kita diberi hak oleh Tuhan untuk bisa berbicara, mengajar firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan, itu satu anugerah yang luar biasa. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk menyepelekan orang lain. Kita meninggikan diri dan kita nggak mau dengarkan yang lain. Wah, saudara, itu betul-betul celaka kita. Ya.
Dan kita harus tahu ini. Oke, kita lihat sekarang ya. Di dalam kalimat selanjutnya. Nah, saudara di sini. Ya. Kita lihat ya. Ya, oke. Allah berbicara melalui mulut manusia. Saya buka Ulangan pasal sebentar. Saya buka dulu. Keluaran. Allah berbicara dalam dan hanya melalui Alkitab yang sempurna, lengkap, cukup jelas. Keluaran 31 ya. Keluaran 31. Ayat yang ke-18. Nah, saudara perhatikan, ini penting ya. Karena ini ada urutannya. Saya mengambil beberapa buku yang saya kompres ya, dan saya ringkas. Nah, ayat-ayatnya saya tuliskan di sini. Saudara perhatikan. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia. Jadi ngomong dulu ini kan. Jadi prinsipnya firman Tuhan itu diterima oleh Musa melalui telinga. Ya, dengar saudara. Melalui telinga. Dan langsung Tuhan berbicara dengan dia. Jadi otoritas Musa, otoritas Adam, otoritas Nuh, otoritas Abraham, otoritas Yakub, Isa, atau siapapun yang berbicara dengan Allah, itu otoritas the first source, the first hand. Jadi otoritas autografa yang pertama, yang langsung dari Allah. Berbicara dengan Allah langsung, dan tidak melalui perantara apapun. Dan banyak orang-orang pendeta sekarang yang merasa bisa seperti nabi-nabi ini. Saudara, itu bohong semua. Nggak ada. Saudara. Nggak ada orang yang langsung berbicara dengan Tuhan. Oh, saya ketemu Tuhan Yesus di surga. Dia ngomong gini-gini. Ngomongnya ngawur semuanya. Saudara, nggak seperti nabi-nabi yang kita lihat. Nggak seperti Musa, terus Abraham, Nuh. Nggak seperti itu. Beritanya apa? Ngawur semua. Mereka semua beritanya cuma satu. Membawa manusia bertobat dan menerima pengampunan Allah. Sedangkan orang-orang pendeta-pendeta yang ketemu dengan melalui mimpi, melalui visi dan semuanya, ketemu dengan hal-hal aneh seperti itu. Saudara, apa beritanya? Nggak ada. Nggak ada berita Kristus itu. Nggak ada karakter Kristus. Nggak ada keteladanan Kristus di sana. Malah yang aneh-aneh. Neraka seperti ini, surga seperti ini. Saudara, coba dicek dengan Alkitab. Betul nggak surga seperti itu? Betul nggak neraka seperti itu? Itu konsepnya orang-orang bukan Alkitab. Itu agama kepercayaan tradisi yang ada, yang di sekitar kita, di sela suku-suku bangsa itu. Dan itu bukan Alkitab. Dan mereka lupa bahwa mereka sudah dicekokin dengan budaya-budaya, dengan tradisi-tradisi. Jadi waktu menjelaskan tentang surga atau neraka, mereka sudah terkamili dengan surga neraka konsep dunia. Dan mereka tidak kembali pada Alkitab, tidak belajar Alkitab, tidak menyelidiki Alkitab, dan mereka menyesatkan banyak sekali jemaat Tuhan. Saya kadang-kadang kalau memikirkan ini ngeri sekali, saudara. Kalau sudah jemaat mendengarkan yang salah, itu sulitnya luar biasa kita beritahu yang benar. Kenapa? Karena dia memiliki defense mechanism. Mereka memiliki satu benteng yang menolak ajaran-ajaran yang lain kecuali ajaran dari pendetanya. Dan ini yang disenangi oleh kuasa kegelapan. Kenapa? Membentengi diri di dalam kesesatan. Dan dia nggak bisa terbuka lagi. Wah, saudara, kita harus banyak berdoa. Nanti kita pelajari ini ya. Jadi dalam Keluaran jelas sekali dijelaskan nih. Ya, Keluaran 32. Ya, Keluaran 32 ayat yang ke-16. Saya bacakan ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah. Jelas ya. Kedua loh tadi adalah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ada orang tanya pada saya, ngapain Pak Tuhan tulis-nulis seperti pengangguran? Saya tanya, kalau Tuhan nggak tuliskan terus kamu bisa tahu dari mana? Memang otakmu bisa nerima otak Tuhan gitu? Karena kita yang lemah, Tuhan itu tuliskan karena kelemahan kita, supaya kita ada yang di depan mata, kita bisa baca, kita ingat, dan terus anak cucu kita turun-temurun. Jadi itu diwariskan, Taurat itu. Tulisan itu adalah tulisan Allah ditukik pada lolo itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia pada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan itu kesesatan mereka. Mereka merayakan satu penyembahan berhala yang diangkat yang diangkat sebagai dewa-dewa dan orang-orang nabi-nabi mereka.
yaitu anak lembu emas. Saudara. Dan Musa kaget sekali melihat ini. Ya, ini ya. Kita lihat pasal 34 sekarang. 34 ayat yang pertama dan 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Berfirman Tuhan pada Musa, pahatlah. Jadi ini jelas kan? Musa yang mengerjakan loh yang kedua. Dia yang memahat. Jadi Musa itu bawa palu, bawa pakai apa itu mahat. Dan Musa pasti dia mengerti. Mengerti apa? Dia sudah mendapatkan pengetahuan tentang besi, bagaimana alat-alat perang dari zaman dia dididik di Mesir sejak dari kecil. Dan dia menjadi besar dan dia dididik dalam peralatan Mesir yang sangat canggih. Dan dia diminta oleh Tuhan untuk pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi loh yang pertama apa? Tuhan yang membuat, termasuk yang itu ya, memahat itu semua. Nah, di sini dikatakan Musa memahat dan Tuhan tetap yang menuliskan firman, bukan Musa. Karena Musa nggak bisa nulis bagaimana nulis itu nanti. Sesulit apa dia nulis seperti nisan orang kuburan itu kan? Itu nulis sampai berapa kali itu pelan-pelan tuk 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 gitu kan. Dan Musa menuliskan itu sampai berapa kali dia harus begini. Dan harus persis, harus sempurna. Dan Allah tidak memakai tangan Musa. Memakai hanya Musa membuat pahatannya aja. Jadi baloknya aja. Dan kemudian menuliskan tetap Tuhan. Jadi firman Tuhan pertama dan firman Tuhan kedua semua dituliskan oleh Tuhan. Dan di sini tulis Tuhan, sini tulis oleh Tuhan. Jadi dua-duanya tulis oleh Tuhan. Dan kemudian saudara tahu. Dan kemudian firman isinya ini dan ini sama. Bedanya apa? Bedanya hati orangnya yang beda. Bedanya Tuhan yang membukakan hatinya. Dan ini Tuhan menutup hatinya. Tuhan membuang mereka. Tuhan membinasakan mereka. Dan di sini Tuhan membuka hatinya. Tuhan mencerahkan, mencelikkan semua. Dan Tuhan memberitahukan. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberitahukan pada kamu. Saudara, ini perbedaannya. Jadi firmannya sama, firmannya sama. Ditulisnya sama, ditulisnya sama. Baloknya sama dari gunung itu kan. Pahatannya dari gunung itu. Nah, saudara, isinya sama dan beda akibat dan penerimanya. Jadi di sini Allah menyatakan kamu orang berdosa binasalah. Bertobatlah. Dan di sini kamu orang berdosa, ini pengampunannya. Dan ini hukum law kedua. Ini hukum perjanjian baru menunjuk kepada Kristus. Dan disitulah kita lihat. Jadi sejak Musa sudah tahu perjanjian baru. Sejak Musa sudah melihat Kristus jauh ke depan. Ya, jauh di depan dia. Di situ. Dan ini satu kekuatan yang luar biasa. Ya, oke, kita lihat ayat yang ke-28 sekarang ya. Perhatikan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ya. Dan Musa bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan, tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Dan dia yang kemudian menuliskan itu. Jadi tadi Tuhan yang memahatnya dan Tuhan tulisan-tulisan Tuhan dan kemudian Tuhan memakai yang tangan kedua adalah bagaimana loh itu dijelaskan dan bagaimana loh itu kemudian harus dituliskan. Tuhan memakai Musa dengan kekuatan Allah itu dengan pengertian dan kecerdikannya, maka Tuhan memakai Musa menuliskan di sana pada loh itu segala perkataan perjanjian ini. Jadi kita lihat sekarang. Jadi apa pengertiannya bahwa loh pertama ini dituliskan, loh kedua dituliskan, dan kemudian Musa diminta untuk ikut di dalamnya, menuliskan itu. Bagaimana menuliskannya, itu semua di dalam satu misteri bagaimana mengerjakannya. Jadi Allah mengerjakan, manusia mengerjakan. Allah mengerjakan di sini tidak dikatakan siapa ini Musa mengerjakan. Tapi pada loh kedua, Allah mengerjakan selesai, dan Musa kemudian dipekerjakan Allah. Dan menuliskan di situ. Apa yang dituliskan Allah?
dan dituliskan oleh Musa. Jadi ada satu tanggung jawab dari Musa dan juga tanggung jawab dari seluruh orang-orang percaya yang menuliskan semua apa yang sudah ada pertama dan dia tuliskan pada loh itu dengan kekuatan yang luar biasa itu. Dan itu semua di dalam satu pekerjaan Allah yang luar biasa. Dan Musa diberikan kekuatan oleh Allah mengerjakan ini semuanya. Jadi dua, yang mengerjakan Allah dan Musa juga mengerjakannya. Bagaimana Pak ini bisa sama? Saudara, antara Allah yang mengerjakan dan antara manusia mengerjakan. Tanggung jawab daripada manusia dan Allah yang bertanggung jawab dalam seluruh. Dia berdaulat menentukan segala-galanya dan dia mengerjakan segalanya. Dan manusia juga mengerjakannya. Nah, so di sinilah ada satu misteri yang kemudian kita tahu bahwa semua pekerjaan adalah karena kekuatan Allah. Dan Musa diberi Allah pengertian, kekuatan, dan hikmat untuk mengerjakannya. Dan Tuhan yang memimpin Musa. Jadi bukan kekuatan Musa. Kalau saudara katakan, oh ini berarti Musa. Kalau Musa nggak mau bagaimana? Bukan. Tapi ini betul-betul kuasa Allah menyertai Musa. Coba kita lihat ini ya. Perhatikan ini. Ya. Ayat 28. Dan 29 ya. Nah ini. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya dan karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Saudara perhatikan ya. Pertama, Musa tidak kelihatan wajahnya bercahaya. Tapi yang kedua, dikatakan di sini, Musa bercahaya mukanya. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat muka Musa, tampaklah kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel itu, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Dan sama yang ada di tangannya, Musa mengatakan apa yang ada, dan dia dengar dari Tuhan, yang tertulis di kitab itu, di kitab pahatan itu, dan dia ngomong lagi kepada orang-orang itu semua. Sama. Jadi suara Allah didengar Musa, tulisan Allah dan tulisan Musa ada di pahatan itu, dan dia mengucapkan itu, apa yang ada dari suara Allah, apa yang ada di pahatan, dan suara dia sama semua persis. Dan tidak ada ditambah dikurang. Jadi kalau saya mau tahu, berarti Musa ini bukan orang yang bodoh. Musa ini bukan orang yang sembarangan, karena dia tahu kalimat-kalimat dengan persis apa yang ada dalam firman Tuhan, apa yang dia dengar. Jadi IQ Musa, pengertian Musa, kecerdasan Musa, itu bukan kecerdasan biasa. Kecerdasannya sangat-sangat brilian sekali. Karena dia bisa mengingat dengan tepat dan mengatakannya dengan tepat, dan itu dia katakan bukan sekali dua kali, dan berkali-kali dia membicarakan tentang Taurat ini. Ya. Dan ini satu pekerjaan yang luar biasa. Ya. Oke, kesimpulannya begini. Jadi Allah berbicara melalui mulut manusia. Ya, dalam Ulangan nanti diulangi, Allah memerintahkan melakukan, menjalankan seluruh kehendaknya. Saudara baca semua yang ayat-ayat yang saya kasih. Kalau kita tidak taat, kita akan dibinasakan, dihukum, dibuang. Kalau kita taat, kita diberkati, kita bersekutu dengan dia, dan kita dijamin hidup kita oleh dia. Ya, kitab Ulangan itu kutuk dan berkat. Yang keempat, Allah berbicara dalam hanya melalui Alkitab yang sempurna, lengkap, cukup, dan jelas. Ya, jadi Alkitab kita itu jelas. Dan seluruh Alkitab itu menuju kepada kegenapannya, menuju kepada satu yang menjalankan, yang mengisi, yang memulai, yang mengakhiri semua beritanya, semua apa yang terjadi, semua menuju kepada satu wujud, yaitu firman menjadi manusia, Mesias. Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Pribadi manusia Yesusnya. Karena Mesias itu adalah sebutannya. Sang Mesias. Pribadi manusia adalah Yesus, Sang Mesias. Yesus Kristus. Nah, saudara, di sini tulisan Musa dan semua yang berkenaan dengan semua apa yang dia kerjakan, semua menuju kepada satu janji Allah. Di mana itu akan digenapi. Jadi ini jelas sekali. Musa sudah mengatakan ini jauh hari ya, sudah mengatakan jauh hari. Oke, nah saudara kita akan melihat selanjutnya. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan menyampaikan kepada nabi, Tuhan juga memakai malaikat, ya, memakai malaikat dan juga memakai imam. Waktu Tuhan Yesus
Imam Zakaria dipakai dan imam lain dipakai, termasuk hakim-hakim juga dipakai oleh Tuhan. Dan itu orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Allah menetapkan segala sesuatu, dan waktu dia mengatakan kalimat-kalimat dalam penciptaan, saudara, itu langsung terjadi. Dan dia memelihara, dia menjagai, dan waktu dia berbicara pada manusia, dan dia menetapkan semua dalam perkataan apa yang dia langsung dan tidak langsung Allah berbicara. Saudara, waktu Allah menciptakannya, dia langsung berbicara semua jadi. Dan waktu dia berbicara pada manusia, dia memakai mediasi. Dia memakai satu, karena manusia jatuh dalam dosa, dia memakai perantara. Dan mulailah perantara-perantara. Sampai akhirnya perantara-perantara ini memuncak dan menunggu pada perantara di atas perantara. Ya, pengantar di atas pengantara, yaitu Kristus. Nah, itu dalam Ibrani pasal 1, coba kita lihat ya. Ibrani. Ya, pasal 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini terakhir Saudara. Jadi bukan nanti ada lagi setelah itu nabi yang ke-17, nabi yang ke-19, nabi yang ke-20, 30, ke-35 gitu kan. Ada lagi nabi yang enggak ada. Tidak ada, saudara. Di sini katakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara, sudah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar, di tempat tinggi, jauh lebih tinggi dari siapapun dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi ini semua. Jadi jelas sekali firman yang kita pelajari, saudara, adalah firman yang dasarnya, dan seluruh firman itu hanya satu-satunya firman yang kita percaya, dan saudara tidak boleh ada sumber lain. Jadi kalau saudara mendengarkan, loh kemarin saya mendengarkan mimpi. Ya. Mimpi apa? Wah, kemarin ada burung gagak saya lihat di atas rumah kita. Wah, burung gagak itu artinya apa? Terus dia cari di buku primbon. Ya, ini orang Kristen ini. Dan saya sering dengar waktu saya masih anak-anak. Wah, dia cerita, wah ini burung gagak, ini burung kematian. Jadi nanti di rumah ini akan ditimpa kematian. Saudara, semua orang itu kemudian bingung. Bingung terus kemudian mereka beriman kan? Mereka berdoa pada Tuhan, jangan sampai kami ada kematian, ada kecelakaan, ada musibah. Tuhan, dia berdoa seperti itu. Dan benar, tidak lebih seminggu kemudian ada yang mati. Waduh, mimpi itu benar. Jadi burung gagak itu artinya adalah kematian, dan kita ada yang mati. Saudara, akhirnya dipakai oleh orang. Oh, kalau ada burung gagak, pasti ada kematian. Mungkin saudara kita, mungkin kita sendiri, di antara kita, ada kematian. Nah, saudara, kalau saudara mengerti firman Tuhan, saudara menggali firman Tuhan bahwa kepercayaan seperti ini adalah tidak absah, tidak sah, tidak valid. Kenapa? Karena itu adalah peristiwa-peristiwa yang berdasarkan apa yang terjadi dan kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi. Tapi firman Allah bukan kemungkinan. Firman adalah ya dan amin. Dan sudah dijelaskan, kematian, kehidupan di tangan Tuhan, bukan di tangan burung gagak. Bukan di tangan mimpi, bukan di tangan kejadian penglihatan visi misi, bukan. Maka orang-orang yang senang dengan visi misi, dengan nubuatan, saudara, apalagi gereja-gereja yang suka bernubuatan, tahun 2024 terjadi banjir darah, pemilihan presiden Indonesia akan terjadi satu peperangan yang luar biasa. Bisa nggak kita ngomong? Akhirnya nanti terjadi, wah, pendeta ini luar biasa, bisa lihat masa depan. Ada pendeta yang dari dukun gitu kan, yang kemudian memakai seluruh apa yang ada di perdukunan itu masuk firman Tuhan. Bagaimana dia ketemu dengan iblis, bahkan ketemu dengan Lucifer, bagaimana dia ketemu dengan malaikat, Jibril, Mikail, Rafael, dan semua malaikat, bahkan dia ketemu kuntilanak, ya kan, kunti bapak, kunti ibu, dan semuanya. Wah, dia ceritakan dan mempengaruhi jemaat Tuhan. Saya tanya, itu semuanya, saudara, itu semua kebenaran-kebenaran yang betul-betul sangat menyesatkan. Kenapa? Kita harus uji dalam firman Tuhan. Ada nggak kuntilanak? Ada nggak yang dikatakan pendeta-pendeta itu seperti itu? Benar nggak seperti itu?
Saudara, kita cek dengan firman Tuhan. Wah, nggak ada. Kenapa orang senang mendengarkan itu? Firman Allah adalah kesenangan kita, bukan cerita-cerita seperti ini. Dan inilah kekuatan iblis yang mengangkat orang-orang yang ada di mimbar dan membuang Alkitab semua diganti dengan pikiran-pikiran mereka yang memakai Alkitab seperti iblis untuk kepentingannya. Dia ambil firman Tuhan ayat ini dan dia pakai untuk khotbah dan dia kemudian sharekan. Apa yang dikatakan? Wah, dunia perdukunan saya, dunia penglihatan saya. Saudara, ini betul-betul kerusakan yang luar biasa. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan kepada kekuatan firman, bagaimana kita belajar firman di dalam mengerti secara benar iman, analogia iman, ya. Kemudian analogia scripture kita akan belajar. Kita akan bersama-sama belajar dan kita tahu bahwa perkataan Allah yang sudah kita dengarkan, yang kita simpulkan hari ini adalah saudara, kita harus mencari sumber yang pertama yaitu firman Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menambahkan firman Tuhan dengan seluruh cerita, baik itu dari penglihatan, bahkan ketemu Tuhan Yesus, bahkan dengan seluruh apa yang ada, bahkan sampai terjadi kebenarannya. Semua itu tidak akan menggantikan firman Tuhan. Dan kita harus percaya firman Tuhan ini adalah yang mutlak, benar, dan tidak ada yang ada di atasnya. Dan semua berada di dalam kekuatan, kendali, dan otoritas firman Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak jemaat yang mendengarkan pengajaran-pengajaran, mereka tidak pernah belajar. Nah, disitulah jemaat-jemaat seperti ini, itu menjadi jemaat-jemaat yang di dalam kegelapan. Jemaat-jemaat yang di dalam kerusakan yang luar biasa, dan mereka mendengarkan terus cerita seperti ini, dan pikiran mereka ditaklukkan, dipengaruhi, dan dicengkeram oleh setan, dan mereka menyenangi ini semuanya. Waktu firman Tuhan diberitahukan dan dibukakan, kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, saudara, itu mental semuanya. Dan saya pernah ketemu dengan jemaat seperti ini dengan hamba Tuhan. Nggak bisa, saudara. Saya pernah ketemu dengan jemaat yang mengabarkan Injil pada orang mati. Waktu kita beritahu, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena mereka kekeh. Mereka tetap ngotot luar biasa. Dan mereka tidak mau pakai Alkitab. Mereka memakai Alkitab untuk kepentingannya. Dan sudah dijelaskan, sudah diberitahu. Mereka tetap, baik itu saksi Yehova, pengabaran Injil orang mati, dan banyak yang lainnya. Mereka pikirannya diselewengkan dan digeser, dan mereka nggak terasa. Waktu kita baca firman Tuhan dengan benar, dengan teliti, kita tahu bahwa gereja dilindungi oleh Tuhan. Dan firman Tuhan yang dimengerti oleh jemaat sudah dituliskan, sudah ada buku-buku yang bagus, dan buku-buku iman yang luar biasa yang menjaga kita, dan kita belajar itu. Dan kita kembalikan lagi pada hati kita masing-masing. Dikatakan bahwa pada hari terakhir, zaman terakhir, saat terakhir, cahaya kemuliaan Allah itu akhirnya turun dan semua nabi minggir, imam minggir, semua raja minggir. Ini nabi yang di atas segala nabi, raja di atas segala raja, imam di atas segala imam sudah datang. Jangan kamu melihat lagi Musa lebih hebat dari saya, Abraham lebih tinggi dari saya. Terus kemudian Yosua lebih gagah dari saya. Kemudian kamu lihat, coba lihat, Daud raja lebih perkasa dari saya. Semua di bawah Tuhan semua. Akulah nabi, akulah raja, akulah imammu. Dan saudara, disitulah semua memuncak pada Kristus. Dan Kristus yang seperti inilah yang dilihat oleh Yesaya, Yeremia, Musa, dan semuanya. Termasuk Abraham melihat dari jauh, melambai Kristus. Dan ditulis dalam kitab Ibrani pasal 12. Musa, Abraham, semua melihat bahwa Kristus melambai, memberi tanda pada mereka. Aku akan datang, aku akan datang. Dan sekarang dia sudah datang. Dan dituliskan dalam firman Tuhan. Disinilah kita mendapatkan kekuatan bahwa firman ini, saudara, kita harus bersumber pada firman Tuhan. Loh, Pak, kalau saya nggak belajar firman Tuhan gimana? Ya gampang tersesat, seperti jemaat tadi. Dan kamu semakin tersesat, semakin susah dibalikkan. Kenapa? Karena itu cengkeramannya jauh lebih besar. Ya. Kita berdoa supaya kita diberi hati untuk bisa mengabarkan Injil kepada mereka. Jangan mendengarkan di luar firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, dan kita setia pada firman Tuhan. Ya. Oke, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Kita hari ini menerima satu pengajaran
doktrin Alkitab atau bibliologi, bahwa kita mendengarkan dari firman Tuhan itu adalah final, mutlak, dan di atas segala sesuatu yang ada, pengajaran siapapun itu tidak akan bisa lebih tinggi dan tidak akan bisa menguasai atau mempermainkan Alkitab. Dan kita percaya Alkitab bisa mempertahankan dirinya, Alkitab bisa membela dirinya, dan Alkitab bisa menghakimi kita, dan Alkitab bisa membawa kita ke dalam kebinasaan. Karena firman Allah Alkitab itu adalah Kristus sendiri, wujud yang nyatanya. Mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini karena kami mendapatkan satu hati Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mungkin langsung mendengar Tuhan sekarang. Tapi kami bersyukur Engkau sudah menggenapi dengan sempurna hari ini Tuhan. Melalui Kristus Sang Anak-Mu, di dalam Yesus sebagai manusia, dan Dia adalah Allah sendiri. Dan menyatakan seluruh kegenapan dari seluruh hati Tuhan, kehendak Tuhan, Taurat, tuntutan semuanya. Tuhan, kami tahu, tanpa Kristus, kami tidak mungkin bisa mengenal Engkau. Dan di dalam Kristuslah, kami melihat seluruh firman Tuhan itu akhirnya tercelikkan. Dan kami bisa melihat, dan kami bisa mengerti, dan begitu sederhana, dan begitu simpel, ringkas, dan tidak membutuhkan orang-orang jenius supaya bisa mendengarkannya. Tetapi hanya membutuhkan kuasa Roh Kudus yang mengubahkan hati kami dan memberikan anugerah kesetiaan dan mencelikkan seluruh roh kami, membukakan kebenaran itu. Bahkan orang yang paling rendah sekalipun, Engkau bisa membuat mereka percaya. Tuhan, kami sungguh mendengarkan firman-Mu. Kalau kami tidak datang seperti anak, maka kami tidak melihat kuasa ini di hadapan. Percaya kepada Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini, Tuhan bimbing kami, dan Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya.